Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4923 sampai bab 4925. Chen Ping dan kelompoknya berjalan menuju panggung terdekat. Karena kerumunan orang begitu padat, mereka kesulitan untuk menerobos masuk. Apakah para dewa di alam surgawi juga gemar menonton? Chen Ping berkomentar tak berdaya setelah menerobos masuk. Mereka telah mencapai alam surgawi, namun alih-alih berkultivasi dengan tekun, mereka malah memadati jalan untuk menyaksikan tontonan. Bukankah itu sesuatu yang dilakukan manusia? Orang abadi juga manusia, punya emosi dan keinginan. Jangan percaya omong kosong dari dunia fana tentang perlunya memutuskan semua emosi untuk menjadi abadi, kata Humazi kepada Chen Ping. Itu semua omong kosong untuk membodohi manusia. Banyak orang abadi yang punya anak. Orang abadi tidak jauh berbeda dengan manusia biasa. Terkadang, mereka bahkan lebih bersemangat untuk pamer dan ikut dalam keributan. Chen Ping memikirkannya dan setuju. Kalau tidak, orang-orang abadi seperti Nan Batian dan Li Chunfeng tidak akan mengintip wanita muda yang sedang mandi. Sederhananya, mereka punya keinginan. Jika Anda benar-benar menyingkirkan semua emosi dan keinginan, apa gunanya hidup? Apa gunanya bercocok tanam? Seluruh alasan untuk berkultivasi dan tumbuh lebih kuat adalah untuk memperoleh kepuasan yang lebih besar. Jangan dorong. Jangan dorong. Ini barang berkualitas tinggi hari ini. Hanya jika harganya sesuai dengan harapan saya, Anda bisa mengambilnya. Teriak seorang pria raksasa, tingginya lebih dari 3 meter dari panggung. Di sampingnya ada sangkar besi besar, ditutupi kain hitam, menyembunyikan isinya. Ada orang di dalam kandang itu, wanita, kata Chen Ping sambil meliriknya. Teman Chen, bagaimana kau tahu? Kain hitam itu jelas menghalangi indera ilahi. Aku tidak bisa menyelidikinya dengan milikku, tanya Xiu Rui dengan bingung. Saya mendengarnya. Saya mendengar suara seorang gadis menangis di dalam kandang, jawab Chen Ping. Xiu Rui berusaha keras mendengarkan, tetapi keadaan di sana terlalu berisik dan dia tidak dapat mendengar apapun. Itu pasti seorang wanita yang menangis, Humazi menimpali. Humazi juga mendengarnya. Wajah Xiu Rui memerah karena malu, karena dia satu-satunya yang tidak mendengarnya, yang jelas merupakan tanda bahwa kekuatannya tidak seberapa. Pria besar, apa barang berkualitas tinggi hari ini? Mengapa begitu rahasia? Teriak seseorang. Ya, harta karun apa itu? Mari kita lihat. Jangan seperti terakhir kali, dengan barang yang rusak dalam beberapa hari. Kerumunan di bawah berteriak. Tampaknya raksasa ini bukan orang baru yang mendirikan tempat di sini. Jangan khawatir, kali ini pasti yang terbaik. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan ini, kata raksasa itu dengan percaya diri. Sebutkan harganya, teriak seseorang. 500 koin abadi untuk memulai, kata raksasa itu sambil mengangkat tangannya. 500 koin abadi? Apa kau sudah gila? Lelucon macam apa ini? 500? Barang premium macam apa ini? Aku bekerja keras selama sebulan untuk mendapatkan sumber daya.
hanya untuk menukarnya dengan beberapa lusin koin abadi di pavilion harta karun, dan kamu meminta 500 langsung begitu saja. Kerumunan itu menggerutu, banyak yang berbalik untuk pergi. Harganya di luar kemampuan mereka, dan mereka bahkan tidak mau melihat apa harganya. Raksasa itu tetap tidak terpengaruh, dan dengan sengaja menggoda, barang-barang premium ini benar-benar bernilai 500 koin abadi. Astaga, berhenti bertele-tele. Tunjukkan pada kami apa itu. Teruslah bersikap angkuh dan sombong, dan kami semua akan pergi. Kami tidak akan kembali. Ayo, biarkan dia pamer pada dirinya sendiri. Ketidakpuasan orang banyak bertambah, terganggu oleh ketegangannya. Jangan pergi, jangan pergi. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Kata raksasa itu, mulai panik dan menarik kain hitam itu. Saat kainnya dibuka, sangkar itu memperlihatkan dua gadis di dalamnya. Keduanya sangat cantik dengan kulit seputih salju. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pada saat ini, dua gadis yang hanya mengenakan pakaian dalam sedang dipandangi oleh banyak orang di dalam sangkar besi. Kedua gadis itu gemetar ketakutan, mata mereka penuh ketakutan. Saat melihat kedua gadis ini, suasana pun berubah menjadi keributan. Astaga, mereka menakjubkan, pria besar, di mana kamu menemukan gadis-gadis manusia yang cantik seperti itu? Jika aku bisa membawa mereka pulang, mereka akan menjadi budak yang baik. Kerumunan itu menatap tanpa malu ke arah gadis-gadis itu, melontarkan kata-kata kotor tanpa henti. Humazi, saat ini, memiliki kilatan di matanya, jakunnya terayun-ayun saat dia menggigit bibirnya dengan keras, mungkin ingin segera menyerbu panggung dan menyambar mereka. Baiklah, apa yang sudah kukatakan padamu? Barang-barang berkualitas tinggi, 500 koin abadi, tidak terlalu mahal. Siapapun yang menginginkannya, mulailah menawar. 500 koin abadi adalah harga awal, penawar tertinggi menang. Pria besar itu berteriak. 505, 506, 507, tak lama kemudian, orang-orang mulai ramai menawar, meski kenaikannya kecil. Tampaknya semua orang di sini kekurangan uang, menambahkan 10 koin sekaligus. Kedua gadis itu meringkuk bersama, direndahkan menjadi komoditas belaka, dilucuti hak-haknya, tidak mampu melawan. Sama seperti pedagang di dunia fana yang menjual binatang. Namun di alam surgawi, manusia, binatang, dan iblis berada di garis awal yang sama, jadi manusia juga bisa diperlakukan sebagai barang. Saya menawar 1000, pada saat itu, Humazi yang berdiri di samping Chen Ping tiba-tiba berteriak. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, membuat suasana hening seketika. Yang lain menambahkan 10 koin sekaligus, dengan enggan. Namun seseorang dengan berani menawar 1000 koin abadi. Semua mata tertuju pada Humazi, dan pria besar di atas panggung tampak gembira, menatapnya dengan saksama. Di bawah tatapan orang banyak, Humazi tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Bagaimanapun, dia adalah manusia abadi dari surga ke-6, pemandangan apa yang belum pernah dia saksikan. 1000 koin abadi hanyalah uang receh baginya. Tetapi Humazi mengabaikan satu hal, mereka baru saja diantar oleh Dao Agung. Siapa di antara mereka yang memiliki koin abadi? Chen Ping memiliki banyak koin roh, batu roh abadi, dan bahkan senjata dewa serta peralatan roh yang dirampas dari orang lain. Akan tetapi, semua itu berguna di alam manusia surgawi, tidak di alam surgawi ini, di mana mereka tidak dikenali.
Batu roh abadi merupakan sumber daya terbaik di alam manusia surgawi, namun di alam surgawi, batu-batu tersebut praktis tidak bernilai. Tuan Hu, apakah Anda punya koin abadi? Bisik Chen Ping. Aku, Humazi baru menyadari bahwa dia tidak memiliki koin abadi. Dia bukan lagi manusia abadi di surga keenam, bahkan bukan lagi seorang dewa abadi. Orang ini, kamu baru saja diantar oleh Dao Agung, namun kamu begitu boros. 1000 koin abadi, kedua gadis manusia ini milikmu. Orang besar itu dengan antusias menyapa Humazi. Humazi tersenyum canggung dan bertanya, "Sobat, bisakah kau memasukkannya ke dalam tagihanku?" Pria besar itu membeku, lalu membentak dengan marah, "Sobat, kau mempermainkanku? Kau tidak punya koin abadi." "Bagaimana mungkin tidak? Aku hanya kekurangan uang saat ini." Humazi menolak mengakui kalau dia bangkrut. "Astaga, kau bercanda." Pria besar itu pun geram dan menerjang Humazi. Saat dia bergerak, wajah Chen Ping dan yang lainnya berubah kaget. Jelas, orang besar ini telah mencapai alam longgar immortal. Yang lainnya, melihatnya beraksi, berhamburan ke samping. "Astaga, seorang kultivator rendahan berani menyerangku." Humazi yang murka, mendengus dingin dan membalas dengan telapak tangan. Wah! Dengan serangan itu, tubuh Humazi jatuh ke tanah, darah muncrat dari mulutnya. "Tuan Hu," Chen Ping bergegas maju untuk membantunya berdiri. "Mengapa Anda bersikap sok kuat? Anda bukan manusia abadi lagi." "Sial, aku lupa." Humazi tampak benar-benar tak berdaya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat ini, lelaki besar itu hendak menyerang lagi, namun Chen Ping menghentikannya. "Kawan, tunggu dulu. 1000 koin abadi bukanlah masalah besar." Pria besar itu berhenti sejenak, mengamati Chen Ping, hanya seorang immortal transformation realm tingkat pertama. Namun kau telah berhasil mencapai surga pertama. Entah kau seorang jenius, atau kau punya koneksi dan melakukan sesuatu. Chen Ping menyeringai nakal, "Aku di sini lewat pintu belakang, hanya jalan-jalan saja." Kamu masuk ke surga pertama melalui koneksi, tapi bagaimana kamu bisa masuk ke kota Badak? Seseorang bertanya dengan bingung. Lagi pula, dengan kekuatan Chen Ping, dia tidak mungkin bisa lolos. Bagaimana dia bisa masuk ke Haino City? Saya berteman dengan putri Haino City. Kami sering nongkrong, dan dia mengundang saya sebagai tamu. Chen Ping, pada titik ini, hanya dapat terus mengarang cerita, berharap kegaduhan itu akan meredakan krisis. Kamu berteman dengan sang putri. Semua orang menatap Chen Ping dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam transformasi abadi kelas 1 yang lemah bisa berteman dengan sang putri? Sang putri adalah penduduk asli alam surgawi, terlahir dengan tulang abadi. Bagaimana bisa dia berteman dengan orang yang tidak ada di alam transformasi abadi kelas 1? Berhentilah bicara omong kosong. Sang putri, temanmu? Kita bahkan tidak bisa melihatnya, dan kau adalah pasangannya. Si Jangkung tidak percaya. Dia mungkin tinggi, tapi dia bukan orang bodoh. Tidak percaya padaku? Coba lihat ini. Chen Ping teringat pada token kecil yang diberikan Niu Li kepadanya dan menariknya keluar. Pria besar itu melirik token itu dan terkesiap. Astaga, itu memang token City Lord S Mansion. Sepertinya kau tidak berbohong. Tetapi meskipun sang putri adalah temanmu, kamu tetap harus mengeluarkan koin abadi hari ini.
Kami tidak pernah mengatakan tidak akan membayar. Kami hanya kekurangan sedikit. Kami akan menuju paviliun harta karun surgawi untuk menukar koin abadi sekarang. Chen Ping baru saja mendengar seseorang menyebutkan paviliun harta karun surgawi dan dengan cepat memahaminya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pria besar itu melompat turun dari peron. Sobat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Tidak perlu ikut. Kami akan kembali dengan koin abadi, kami berjanji. Chen Ping tidak ingin orang besar itu mengikuti, karena mereka bisa kabur begitu mereka berbelok di sudut. Jangan khawatir, barang-barang ini aman di sini. Tidak ada yang pernah mencuri apapun di Rhino City. Pria besar itu melambaikan tangan tanda mengabaikan. Chen Ping tidak melihat jalan keluar, hanya bisa mengangguk tak berdaya. Sepertinya mereka harus mencari kesempatan untuk melarikan diri, atau bagaimana lagi mereka bisa mendapatkan koin abadi. Sobat, tunjukkan jalannya. Kami baru di sini dan tidak tahu di mana paviliun harta karun surgawi berada, kata Chen Ping. Pria besar itu mengangguk dan memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju paviliun harta karun surgawi. Tuan Hu, tidak bisakah kau melumpuhkan orang besar ini, lalu kita bertiga kabur? Bisik Chen Ping kepada Hu Mazi. Tidak mungkin, orang ini ada di alam abadi longgar. Hu Mazi menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak bisa. Lalu mengapa kau bersikap angkuh dan menawar 1000 koin abadi? Chen Ping melotot marah pada Hu Mazi. Saya hanya merasa kasihan pada kedua gadis itu. Mereka sangat cantik, saya tidak ingin mereka dirusak oleh orang lain, kata Hu Mazi sedikit malu. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan kekacauan ini. Menyerahlah. Jika kedua gadis itu berakhir denganmu, mereka akan lebih buruk daripada dengan orang lain. Chen Ping membalas sambil memutar matanya. Hu Mazi tetap diam, tahu bahwa Chen Ping benar. Teman Chen, jangan terlalu murung. Mari kita pergi ke paviliun harta karun surgawi ini terlebih dahulu. Kita akan mengumpulkan semua yang kita punya. Dan mungkin itu akan bernilai 1000 koin abadi. Xiu Rui menghibur Chen Ping, mendesaknya untuk tidak panik. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Chen Ping mendesah. Tak lama kemudian, ketiganya dipimpin oleh pria besar itu menuju paviliun harta karun surgawi. Paviliun ini dikelola oleh istana penguasa kota, dan operasi swasta dilarang keras di sini. Bersambung.